Di layar saya lihat Lady Putsung, keluarga Jeki Lalamentik, Edi Selat, keluarga Rumayar, ya, Bapak Yakob Keren, apalagi Lia Kori, Rini Tinggogoy, Jonathan John, Kristo Simatupang, Tilsra, keluarga Rumambi Mambu, Hetty Supit, dari Amerika ini, Michael, Lenda Sonda, Hedi, keluarga banyak ini, ya, keluarga Samuel Mandueke, Derol Alcerampen, Vincent, Frankie Mangowal, dan banyak lagi, ya. Untuk semua yang mengikuti acara ini, saya mengucapkan selamat sahabat, selamat bertemu. Adalah satu sukacita yang besar bagi saya saat ini untuk dapat membagikan dan merenungkan firman Allah bersama saudara sekalian. Atas kebaikan dari adik saya, Ibu Stans Triwandono, dia memberikan jadwal khotbahnya kepada saya. Luar biasa cinta kasih dari adik saya sampai dia berikan kepada saya. Ya. Judul khotbah seperti yang sudah dinyatakan oleh pendeta Fred Franz, salah satu mahasiswa terbaik kami, ya, adalah Daud di hari cerah dan gelap gulita. Kisah tentang seluruh kehidupan Daud terlalu panjang untuk dibuatkan satu khotbah. Jadi dalam khotbah saat ini, saya hanya mengambil sedikit pengalaman Daud yang boleh menjadi pelajaran bagi kita. Ada cerita lain lagi yang boleh menjadi khotbah. Pelajaran yang mau diambil pada sahabat ini adalah pelajaran tentang kehidupan manusia yang normal seperti Daud dan kita semua. Kehidupan Daud diwarnai dengan putih dan hitam, cerah dan gelap gulita, beriman dan bimbang, bergantung pada Allah dan bergantung pada kemampuan sendiri. Pengalamannya adalah juga pengalaman kita juga. Ada pengalaman yang indah, yang menyenangkan, tetapi ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya bagaimana ia boleh melewati semuanya ini? Baik di hari cerah maupun di malam gelap gulita. Mari kita lihat sekelumit pengalamannya yang boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita mulai khotbah ini ketika Saul sebagai raja Israel dan Saul telah mengangkat Daud sebagai pelayannya. Hubungan antara Raja Saul dan Daud tidak selalu buruk. Ada satu waktu Raja Saul memiliki hubungan yang sangat hangat dengannya. Anda boleh baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Karena dia senang dengan Daud. Hubungan mereka hangat. Saul satu saat sangat mengasihi, dia mengasihi Daud. Bahkan dia menjadi pembawa senjatanya. Ia juga bergembira atas kemenangan Daud pada Goliat dalam 1 Samuel pasal 19 ayatnya yang kelima. Nah, pengurapan Daud sebagai raja oleh Samuel menggantikan Saul bukanlah karena ambisi dari Daud,
Tetapi karena Saul telah melanggar perintah Tuhan. Ia melanggar instruksi yang diberikan oleh Nabi Samuel. Samuel bilang, tunggu saya. Kita akan mempersembahkan korban bakaran, tapi sabar, tunggu. Karena ada ancaman dari orang Filistin, maka sebelum menghadapi orang Filistin, Samuel dan Raja Saul berminat untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, Samuel menurut Raja Saul terlambat datang. Padahal orang Filistin sudah siap menyerang mereka. Dalam pikiran Raja Saul ini sudah terlambat. Jadi apa yang dia lakukan? Gantinya menunggu Nabi Samuel, Saul langsung mempersembahkan korban bakaran yang bukan pekerjaannya. Ini adalah pekerjaan imam. Tapi dia persembahkan. Dia melanggar. Menurutnya terlambat. Ya. Jadi hati-hati ya kita semua kalau berpikir, wah ini ada terlambat. Ya, ada pertolongan Tuhan terlambat. Jadi kita punya pikiran sendiri. Ada pendeta, mungkin Anda tahu, saya tidak beritahu namanya. Dia membuat KKR. Pada waktu dia kembali naik sepeda, dia dicegat oleh orang-orang. Nah, ini pendeta tahu silat. Ya. Pada waktu dia dicegat, diancam, gantinya dia tunggu pertolongan Tuhan, dia bilang, wah ini pertolongan Tuhan terlambat. Maka dia pakai dia punya silat. Dan yang mengancamnya masuk di got. Menurutnya setelah dipanggil, mengapa sampai Anda seperti mau memukul orang-orang itu? Dia bilang, ya saya tunggu pertolongan malaikat terlambat. Jadi dia pakai dia punya silat. Saudara, Raja Saul pikir Samuel terlambat datang. Padahal pada waktu kita lihat di dalam ayat ini, di dalam cerita ini, Samuel tidak selambat yang Saul pikirkan. Mari saudara membuka Alkitab saudara. Lihat dalam buku 1 Samuel pasalnya yang ke-13 dan yang ke-10. 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-10. Ya. Dia berkata, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Baru saja dia mempersembahkan korban bakaran, Samuel sudah ada. Dan Saul pergi menyongsongnya memberi salam. Salam Pak Nabi atau ya Nabi Samuel. Ayat 11 katakan, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12, maka pikirku, ini pakai pikiran sendiri, ya, melawan instruksi Tuhan, melawan akan apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel. Jadi saudara-saudara, hati-hati pakai pikiran sendiri. Ikut firman Tuhan. Dibilang, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, ayat 12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran.
Jadi dia bilang dia memohon belas kasihan pada saat yang sama melanggar akan perintah Tuhan. Ya, ada motif baik. Motif baik tapi dilakukan dengan cara yang salah. Di jemaat harap kita jangan demikian. Motif baik boleh, tapi jangan lupa didasarkan pada firman Tuhan. Di ayat 13 dan 14. Samuel berkata, perbuatanmu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, melanggar perintah Tuhan, kelihatannya seperti Raja Saul pikir, saya punya motif baik, melanggar tidak apa-apa. Saudara, akibatnya yang dirasakan oleh Raja Saul di sini, dia tidak lagi akan menjadi raja sepanjang umur hidupnya nanti. Dan sudah ada, katanya, disediakan satu raja yang lain menggantikan dia. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ketika roh Tuhan telah meninggalkan Saul, katanya, maka roh jahat yang daripada Tuhan datang kepadanya, langsung menguasai Saul. Saudara, ini perlu diterangkan, jangan sampai salah tafsir. Apakah ada roh yang jahat dari Tuhan? Tidak ada roh jahat yang dikirimkan Tuhan. Roh yang jahat, yakni dari setan, sangat siap untuk masuk kepada orang yang tak mau mengikuti Tuhan lagi. Kita ingat pengalaman Ayub ketika Tuhan berkata kepada iblis dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Mari saudara buka Alkitab kita dan membaca Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Dia berkata begini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara-saudara, para pemirsa, anggota jemaat Tumoto Imperium, dan di mana saja anggota Tumoto berada. Apa yang dikatakan oleh iblis itu benar, bahwa Tuhan memanggari Ayub dan rumahnya serta segala miliknya. Tuhan memagari dan menjaga umatnya yang setia. Tetapi ketika umat itu tidak setia seperti Saul, Tuhan tidak dapat memagari dia lagi. Mengapa? Karena dia tidak mau dipagari oleh Tuhan. Nah, kalau seandainya pagar Tuhan terangkat, maka iblis dengan mudah masuk. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh Tuhan, kelihatannya seperti dari Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan angkat kaki dari Saul, langsung setan masuk. Seolah-olah Tuhan yang kirimi setan. Memang setan seperti singa yang mengaum-ngaum, siap masuk. Ya. Jadi saudara, tidak ada roh yang jahat dari Tuhan. Itu atas izin Tuhan kalau boleh kita katakan. Karena Tuhan sudah angkat kaki dari Saul dan iblis masuk. Langsung masuk.
Jadi apa yang tidak dibuat oleh Tuhan kelihatannya seperti Tuhan yang buat. Padahal ini adalah aktivitas si iblis itu. Nah, kita lanjut. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul ketika ini roh jahat datang menguasai Saul. Hamba-hamba Saul berkata kepadanya di dalam 1 Samuel 16 ayat 15. 1 Samuel 16 ayat 15. Mari buka Alkitab saudara. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya ya kepadanya. Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, ayat 18, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekibat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 22. Sebab itu Saul menyuruh orang pada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi ini salah satu kehidupan yang cerah bagi Daud. Dia seorang gembala, sekarang dia berada di istana. Ya, senang dia, senang. Raja Saul juga senang padanya. Namun, walaupun pada mulanya Saul mengasihi Daud, namun segera ia menjadi sangat cemburu dan dengki kepadanya. Apa yang menyebabkan sampai ada kedengkian pada Raja Saul? Yaitu kalau kita baca dalam 1 Samuel 18 ayat 6, 1 Samuel 18 ayat 6, adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan di seluruh negeri Israel, di segala kota Israel. Jangan main-main, ini ibu-ibu dan perempuan, kalau mereka menyanyi luar biasa. Ya, apalagi ibu-ibu di Timoto kalau menyanyi luar biasa. Di pasal 18 ayat 6, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Coba pikir, perempuan menyambut Raja Saul sambil menyanyi. Wah, luar biasa. Dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Namun ayat 7 luar biasa. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Coba saudara pikir, ya, ada raja ya yang datang. Sebenarnya kan yang dipuji adalah raja. Dan betul pertama dipuji raja. Dia bilang Saul membunuh musuh beribu-ribu. Kemudian datang kata yang sangat penting di Alkitab, itu kata tetapi. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Mungkin saja perempuan ini sudah tidak menyukai Raja Saul. Karena mereka berani sekali menyanyi ini. Menyanyi seperti ini. Kalau saya adalah Raja Saul,
tentu saya akan sangat tersinggung ini nyanyian apa itu model begini. Ya. Bilang Raja Saul, saya ini bunuh beribu-ribu, tapi Daud itu berlaksa-laksa. Jadi setelah dibandingkan, wah, ini terlalu menghina ini. Bukan pujian tapi menghina. Ya. Hati-hati, baik perempuan mau laki-laki. Seringkali ada pujian padahal penghinaan. Ya. Ini perempuan mereka menyanyi, Saul beribu-ribu. Stop situ aja. Tidak usah tambah-tambah lagi. Daud berlaksa-laksa. Ini provokator ini. Ya, provokator ini. Apa ayat 18 ayat 8 berkata, maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki. Ini kata mendengki, kalau dalam bahasa aslinya adalah eye of sin. Eye of iniquity. Mata berdosa. Mata kejahatan. Jadi sejak hari itu maka Saul dia fokuskan matanya untuk mencari jalan bagaimana boleh melenyapkan Daud. Raja Saul marah luar biasa karena ini nyanyian perempuan ini. Puji tapi merendahkan. Saul menjadi iri hati kepada Daud karena nyanyian perempuan-perempuan ini. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Matius pasal 20 ayat 15. Matius pasal 20 ayat 15. Kita lihat ada ayat di sana berkata, tiadakah boleh aku berbuat sekendakku atas milikku sendiri? Atau jahatkah pemandanganmu oleh sebab aku ini baik? Itu terjemahan lama. Terjemahan baru berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Orang buat baik, orang jadi iri hati. Seperti Daud buat baik. Ya, bekerja untuk Raja Saul. Kemenangan-kemenangannya boleh dikreditkan kepada Raja Saul. Tetapi Raja Saul menjadi iri. Daud dapat menjadi mitra Saul. Mengerjakan hal-hal yang luar biasa baginya. Namun apa yang terjadi kira-kira 8 tahun ke depan, Saul malah ingin membunuh Daud. Karena dia pikir Daud adalah ancaman dan bukan mitranya. Dengan Tuhan, kedua mereka itu dapat melakukan hal yang besar. Tetapi iri hati dapat membuat teman jadi musuh. Teman jadi ancaman. Sebelum lanjut, sampai jam berapa, Lady, ini trompet khotbah ini? Sampai jam berapa? Atau ketua? Ya? Ketua Edislat? 10.15 ya. 10.15. Iya, 10.15 waktu Jakarta. Oke, lagi 11.15 sana ya. 20 menit lagi ya? Ya. Oke. 15 menit ya. 10 menit atau berapa menit 15 lagi? menit lagi. Oh, 15 menit lagi. Oke. Ya. Theodore Roosevelt pernah berkata, membandingkan adalah perampok sukacita. Jadi jangan membandingkan satu dengan yang lain, itu akan merampok sukacita. Perempuan ini menyanyi membandingkan hasil kerja dari Saul dengan Daud, menyebabkan katanya sukacita itu di satu pihak lenyap.
Roosevelt berkata, sulit bagimu untuk menghitung berkat-berkatmu bila engkau sibuk menghitung berkat orang lain. Allah berkerinduan agar engkau bersukacita atas apa yang sementara dibuat oleh Tuhan dalam hidupmu tanpa membandingkan dirimu dengan orang lain. Iri hati bukan saja mencengkamu dari bersukacita atas sukses orang lain, tapi itu juga merampok sukacita keberhasilan kita. Saudara, kehidupan Raja Daud yang cerah sekarang mulai digerogoti oleh nafsu dan iri hati dari Saul. Bila mana kita kehilangan pandangan atas apa yang Allah berikan pada kita, dan kita mulai cemburu atas apa yang dicapai oleh orang lain. Sebenarnya apa salah beribu-ribu? Itu cukup banyak itu. Beribu-ribu ini yang dia bunuh. Tapi ketika dibandingkan dengan yang lain, dia rasa kurang. Di Ungklap ada mahasiswa. Pada waktu SMA dia ranking 1. Waktu masuk di Ungklap, dia punya GPA 370. Itu kurang semua itu rata-rata. Tapi ada teman yang dia punya GPA hampir 4. Hampir apa. Setelah dia bandingkan dengan orang lain, dia rasa dirinya bodoh. Karena ada temannya yang summa cum laude. Ada mahasiswa yang lebih pandai daripadanya. Maka dia menjadi stres. Untung dia tidak menjadi iri hati. Dan membuat hal-hal yang tak terpuji. Iri hati akan menyebabkan kita menyerangkan orang lain. Dan inilah yang terjadi kepada Raja Saul. Ayat yang ke-10. Dalam satu Raja dalam 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang ada daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rubah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya lalu melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Hati-hati saudara, kalau kita iri hati kepada orang lain. Ya, itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita menyerang orang lain. Ya. Ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Sebab Saul pikir nanti dia terbunuh di medan perang. Tapi ayat 14 berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bukankah ini menarik? Saul yang melemparkan tombak-tombaknya kepada Daud, tapi dialah yang menjadi takut. Sebenarnya Daud yang takut. Tapi Raja Saul justru yang jadi takut. Nah, semua niat jahat yang dilakukan Saul terhadap Daud malah membawa sukses besar bagi Daud. Iri hati menimbulkan ketakutan, dan ketakutan akan menghalangi mata kita melihat karya Allah pada orang lain, seperti Saul. Ada beberapa cara lagi yang Saul buat. Dia mau tawarkan anaknya yang satu dan yang kedua, tapi maksudnya adalah supaya melenyapkan Daud. Kita tidak bahas itu. Kejadian ini sehari, jadi ini ayat yang ada di ayatnya yang tadi kita sudah baca, adalah sesudah ini Daud dia mengalahkan Goliat. Jadi pada waktu ini perempuan-perempuan menyanyi, keesokan harinya iri hati itu kemudian muncul dalam diri Raja Saul. Iri hati dimulai dalam hati. Hati-hati, tapi itu tidak akan berdiam di sana. Itu pasti akan cari jalan keluar. Kita mungkin tidak memiliki tombak di tangan seperti Saul, tapi tombak di mata. Mungkin tidak ada senjata di tangan,
tapi ada senjata di lidah kita masing-masing. Dan kita mulai melempar dan menyerang dengan kata-kata dan tindakan yang menyakitkan. Hati-hati bila kita menyimpan iri hati dalam hati kita kepada seorang. Satu waktu itu akan muncul dan dapat mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan. Pernahkah kita bergumul dengan cemburu, iri hati, dan kedengkian? Ya. Apakah itu membuat kita senang atau bahagia? Tidak. Namun sering itu kita lakukan. Daud sangat berhasil dalam menjalankan tugasnya, dalam medan perang, dalam tugasnya sehari-hari. Namun atas keberhasilannya, Saul memberikan dia iri hati kepadanya dan dia bermaksud membunuhnya. Ketika keberhasilan Daud dalam medan perang dan sebagainya, semua orang senang kecuali Saul. Karena cemburu, iri hati mencegah kita untuk senang atas keberhasilan orang lain. Cemburu menyebabkan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Amsal pasal 27 ayat 4 mengatakan, panas hati dan murka melanda, tapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Saudara, kita baca dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 dan selanjutnya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegangkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ketika Saul melihat Daud dan semua keberhasilannya dan membandingkan dengan dirinya, timbul iri hati, cemburu, dan dengki. Hal ini dapat terjadi juga pada diri kita. Kita melihat orang lain dengan baju, mobil, atau rumah baru. Muncul iri hati. Namun saudara, dalam pengalaman Daud, gantinya iri hati merusak Daud. Malah itu merusak Saul sendiri. Dalam Galatia pasal 6 ayat 4, Galatia pasal 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita harus puas dengan keadaan kita, ya, dan kita coba mengapresiasi keberhasilan orang lain. Karena Saul dengan berbagai cara hendak membunuh Daud, maka Daud berkesimpulan untuk lari dari Saul. Lagi berapa menit ini? Lagi beberapa menit ya. Berapa menit lagi? 8 menit lagi. 8 menit. Nah, kita pendekkan lagi. Jadi Daud lari ke Nob sampai di 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 2, pasal 21 ayat 1 dan 2, kita dapati dia lari ke Nob di tempat dari Imam Ahimelek. Di sana Daud dia minta kalau boleh ada makanan, dan Ahimelek memberikan roti sajian itu yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh para imam, tapi Ahimelek bilang boleh kamu makan, tapi apakah engkau tidak najis dengan perempuan? Dan dia berikan jaminan tidak. Dan dia bilang, tapi Ahimelek takut. Dia bilang, kenapa sendirian? Dan dia mulai berdusta. Dia berdusta, bilang dia ada misi rahasia dari raja. Jadi Bapak Ahimelek juga tidak boleh tahu. Kemudian dia tanya, apa ada pedang di sini? Ya, apa ada pedang di sini?
apa ada pedang di sini? Dan kemudian Ahimelek bilang, ada. Yaitu pedang Goliat yang engkau taruh di sini. Dia bilang, berikanlah kepadaku. Di ayatnya yang ke pasal 1 Samuel 21 ayatnya yang ke berapa ini? Ayat yang ke-8 dan selanjutnya dia bilang, tidak ada yang seperti itu, berikanlah kepadaku. Pedang Goliat itu tadinya di tenda Daud, kemudian dia ditaruh di Ka'bah. Sebab dia pikir kemenangan atas Goliat adalah karena Tuhan. Jadi dia taruh di Ka'bah, ya. Dan kemudian pada zaman Raja Sulaiman anaknya ada banyak sekali ya pedang-pedang, tombak dan perisai dari Raja Daud yang ditaruh di Ka'bah. Jadi saudara, keberhasilan Raja Daud dia taruh di Ka'bah menjadi kesaksian kepada generasi mendatang. Kalau saudara dan saya katanya punya berkat-berkat Tuhan, masa cerah di masa lalu seperti Raja Daud, bawa itu di Ka'bah, saksikan itu di Ka'bah agar boleh menjadi motivasi-motivasi bagi generasi-generasi mendatang seperti yang dibuat oleh Raja Daud, ya. Tapi kenapa dia ambil pedang Goliat sedangkan pedang Saul dia tidak bisa pakai, ya, tidak bisa pakai. Dia ambil pedang Goliat. Oke, saudara. Kita lanjut terus ya karena waktu singkat. Akhirnya setelah dia pura-pura gila di kota Gad, Raja Akis bilang, ini orang gila betul. Memang ini Daud juga. Dia pura-pura gila dan dia memang, saudara, kalau saudara mau suka jadi orang yang berdosa, mesti sungguh-sungguh dalam kepura-puraan. Mesti latihan itu, saudara. Kalau saudara mau berdusta, mesti latihan. Supaya orang yakin bahwa saudara bicara benar pada saat engkau berbuat dusta. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Dia pura-pura gila. Ini masa kelam ini. Dusta luar biasa nih orang ini. Ya, dia coba saudara pikir. Dia katanya seperti orang sakit ingatan di depan orang-orang. Pura-pura gila. Dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kalau ada janggut seperti Bapak Ketua Selat, maka ludahnya meleleh di janggutnya. Orang dia berhasil menipu ini Raja Akis ini. Setelah dari sana Raja Akis bilang, oh ini orang betul gila, orang ini betul gila, biarkan dia pergi. Lalu Daud pergi dari sana, 1 Samuel 22 ayat 1, dan melarikan diri ke Gua Gulam, ke Gua Adulam. Sampai di Gua Adulam, diketahui oleh saudara-saudaranya, oh Daud sudah lari di Gua Adulam. Jadi di dalam ayatnya yang pertama 1 Samuel 22 ayat 1, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi kenapa sampai keluarga datang mendapatkan dia? Karena kalau sampai Saul tahu bahwa keluarga-keluarga ini adalah keluarga Daud, maka mereka akan terancam juga. Jadi mereka turut lari. Kemudian ayat 2, 1 Samuel 22 ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa orang? 400 orang. Yang dibutuhkan oleh Daud adalah konselor atau prajurit gagah perkasa yang berani. Namun yang bergabungnya di situ keluarga, bukan tentara. Baru semua yang sakit hati, kejar-kejar piutang, dan Daud jadi pemimpin. Dan di dalam gua itulah, di dalam gua yang gelap itu, ya, di dalam gua yang gelap itu, Daud ber-KKR. Bagaimana cara dia ber-KKR? Ada pedang Goliat. Dia angkat pedang Goliat dan dia mulai ber-KKR.
Dia bilang, coba lihat ini pedang Goliat. Ada darahnya di sini. Siapa yang bunuh Goliat? Dia bilang, aku. Ya, dengan Tuhan kita boleh melakukan hal yang luar biasa. Di kegelapan gua itu, Daud menjadi sadar kembali dengan melihat akan pedang Goliat itu. Dan dia menuntun orang-orang yang bersama dengan dia. Orang-orang yang dikejar-kejar, sakit hati dan sebagainya. Tapi ketika mereka melihat pedang Goliat, mereka menjadi yakin bahwa Tuhan itu berkuasa. Ayat yang terakhir mari kita baca. Ya, dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 20, ayat 1 dan selanjutnya. Ini ditulis oleh Mazmur 34 ayat 1 dan selanjutnya. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek atau Raja Akis itu juga. Sehingga dia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mensyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dalam pengalaman kegelapan hidup dari Raja Daud, akhirnya dia sadar dan dia bilang, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentarannya. Mula-mula yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia lari dari Raja Saul, yaitu dia datang ke Ka'bah, ya di Nob itu. Ketika dia dalam keadaan susah, dia datang kepada Tuhan. Dia mengambil pedang Goliat itu agar pada waktu hidupnya dalam gelap gulita, dia boleh dimotivasi lagi dengan kemenangan-kemenangan yang sudah lalu. Tuhan kiranya akan menolong kita semua saat kita berada di saat hidup kita cerah, senang-senang. Ada orang yang cemburu, ada orang yang iri hati. Tapi jangan lupa, kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, kita akan tetap berhasil. Tuhan akan melindungi kita. Dan jangan lupa, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, datang lebih dahulu dalam Ka'bah. Datang kepada Tuhan, lari kepada ke Ka'bah. Ketika Goliat datang, lari mengejar atau hendak membunuh Daud, Daud tidak lari dari Goliat, tapi dia lari menghadap Goliat. Kalau kita menghadapi berbagai kepergumulan hidup, mari kita datang kepada Tuhan dan Dia akan menolong kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, sahabat dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Tommy Mambu untuk firman yang menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali untuk kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan untuk itu kami minta pendeta untuk sekali lagi mendoakan kami. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sahabat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Boleh membaca riwayat kehidupan dari Raja Daud. Walaupun dia menghadapi berbagai tantangan hidup, Tuhan selalu memberkatinya. Karena dia selalu mau berpaut kepada Tuhan. Ada waktu-waktu seperti Raja Daud kami merasa lemah. Tetapi dengan pertobatan, dengan kita mencari Tuhan, Tuhan akan bantu kita. Tuhan kiranya memberkati seluruh anggota jemaat Tumoto Imperium dan anggota jemaat lainnya, bersama seluruh pemirsa yang boleh mengikuti khotbah ini. Tuhan kiranya membantu kami, agar kami tetap berpaut dan bersandar pada Tuhan. Sehingga apa saja yang kami lakukan boleh berhasil untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Pendeta. Selanjutnya kita akan ikuti ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Ketua Alvin Pangemanan.